Tidak apa-apa meski perjalananmu terasa terlambat. Boleh jadi itu memang keselamatanmu. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagian 1. Jalan yang seharusnya cepat. Tidak apa-apa meski perjalananmu terasa terlambat. Boleh jadi itu memang keselamatanmu. Kata-kata itu tertera di layar ponsel Kai ketika dia sedang menunggu bis di terminal yang sepi. Jam 9 malam. Udara dingin menyengat wajahnya. Dan dia baru saja mendapatkan panggilan yang membuat hatinya terasa seperti ditusuk duri. Maaf, Kai. Kami telah memilih kandidat lain yang lebih berpengalaman. Terima kasih atas partisipasinya. Itu adalah kali ke-7 dia ditolak dalam wawancara kerja selama 6 bulan. Kai adalah seorang anak laki-laki berusia 25 tahun yang baru saja menyelesaikan studi sarjana teknik informatika di universitas swasta di Jakarta. Sejak kecil, dia adalah anak yang pintar dan rajin. Dia selalu berada di peringkat atas kelasnya, mendapatkan beasiswa selama studi, dan menyelesaikan kuliah 1 semester lebih cepat dari teman-temannya. Dia yakin bahwa setelah lulus, dia akan segera mendapatkan pekerjaan impiannya di perusahaan teknologi ternama, bekerja sebagai pengembang perangkat lunak, mendapatkan gaji yang bagus, dan membangun karir yang cerah. Motivasinya untuk menjadi pengembang perangkat lunak bermula ketika dia 10 tahun. Pada waktu itu, ayahnya menderita penyakit jantung dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Kai tidak bisa selalu mengunjunginya karena harus sekolah. Jadi dia membuat program sederhana di komputer untuk mengirim pesan semangat kepada ayahnya setiap hari. Program itu membuat ayahnya tersenyum meskipun sedang sakit. Dan dari saat itu, Kai tahu bahwa teknologi bisa membantu orang dan mengubah hidup. Setelah lulus kuliah, Kai langsung mulai melamar pekerjaan. Dia mengirimkan surat lamaran ke lebih dari 20 perusahaan teknologi ternama di Jakarta. Dia merasa yakin akan diterima karena nilai dia bagus dan dia memiliki proyek akhir yang menarik, sebuah aplikasi untuk membantu orang tua memantau kesehatan anak-anak mereka. Tapi kenyataan berkata lain. Satu demi satu, balasan yang dia terima adalah penolakan. Kamu terlalu muda dan kurang berpengalaman, tulis salah satu perusahaan dalam surat penolakan. Kami membutuhkan kandidat yang sudah bekerja minimal 2 tahun. Kai merasa kecewa. Dia telah menyelesaikan kuliah lebih cepat, tapi itu ternyata menjadi kelemahan baginya. Dia mulai meragukan diri sendiri. Apakah saya terlalu tergesa-gesa? Apakah saya seharusnya tidak lulus lebih cepat? Untuk mengatasi kecewaan, Kai memutuskan untuk mengikuti kursus pelatihan pengembangan perangkat lunak tambahan. Dia menghabiskan uang tabungannya untuk mengikuti kursus selama 3 bulan, mempelajari teknologi baru yang sedang populer. Dia juga mulai bekerja sebagai pekerja lepas untuk beberapa klien kecil, membuat website dan aplikasi sederhana. Usaha itu memberi dia sedikit pengalaman dan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi dia masih ingin pekerjaan tetap di perusahaan besar. Setelah selesai kursus, Kai mulai melamar pekerjaan lagi. Kali ini, dia diterima untuk wawancara di 5 perusahaan. Dia mempersiapkan diri dengan baik, mempelajari profil perusahaan, mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan umum, dan mempersiapkan portofolio proyeknya. Tapi satu demi satu, dia ditolak lagi. Kali ke-7, yang membuat dia duduk di terminal bis malam itu, adalah penolakan dari perusahaan yang paling dia inginkan. Saat bis tiba, Kai naik dan duduk di sudut yang sepi. Dia melihat kata-kata di ponselnya yang dia salin dari postingan media sosial. Tidak apa-apa meski perjalananmu terasa terlambat. Boleh jadi itu memang keselamatanmu. Dia tidak mengerti maknanya. Bagaimana mungkin penolakan yang terus-menerus itu menjadi keselamatan baginya? Dia hanya merasa tertinggal dan gagal. Teman-temannya yang lulus bersamaan dengan dia sudah memiliki pekerjaan tetap. Beberapa bahkan sudah punya pacar dan merencanakan menikah. Dia merasa bahwa hidupnya terhenti, sementara orang lain terus maju. Ketika bis tiba di rumahnya, sebuah kamar kosong yang kecil di pinggiran Jakarta, Kai langsung masuk dan mengunci pintu. Dia melemparkan tasnya ke meja, jatuh di atas kasur, dan menangis. Dia merasa lelah, putus asa, dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Pada malam itu, dia membaca kata-kata itu berkali-kali.
berharap bisa memahami maknanya. Tapi dia hanya merasa lebih bingung. Esok paginya, Kai bangun dengan kepala yang pusing. Dia melihat pesan dari ibunya yang tinggal di Surabaya. "Anakku, bagaimana kabarmu? Jangan terlalu tertekan jika belum mendapatkan pekerjaan. Semua ada waktunya. Ingat, tidak apa-apa meski perjalananmu terasa terlambat. Boleh jadi itu memang keselamatanmu." Kai terkejut. Bagaimana ibunya tahu kata-kata itu? Dia kemudian melihat bahwa ibunya telah membagikan postingan yang sama di media sosial. Dia menyadari bahwa mungkin itu tanda, sebuah pesan yang diberikan untuk membuatnya tetap semangat. Kai berdiri, membersihkan wajahnya, dan memutuskan untuk tidak menyerah. Dia tahu bahwa perjalanannya terasa terlambat, tapi dia akan mencoba untuk sabar. Dia akan melanjutkan bekerja sebagai pekerja lepas, melanjutkan mempelajari teknologi baru, dan melamar pekerjaan lagi. Mungkin ibunya benar, penolakan itu memang keselamatan baginya. Tapi dia belum tahu mengapa. Bagian 2. Proses yang terasa lebih lambat. Beberapa minggu setelah penolakan ke-7, Kai mendapatkan tawaran pekerjaan lepas dari klien di Yogyakarta. Klien itu meminta dia untuk membuat aplikasi untuk bisnis kuliner mereka. Aplikasi yang memungkinkan pelanggan memesan makanan secara online dan melacak pesanan mereka. Bayaran yang ditawarkan cukup bagus, dan Kai memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dia harus tinggal di Yogyakarta selama 6 bulan untuk mengerjakan proyek itu. Perjalanan ke Yogyakarta terasa seperti awal baru bagi Kai. Dia tinggal di rumah kontrakan yang sederhana di dekat pusat kota, dan mulai bekerja di ruang kerja yang dia sediakan di kamar. Proyek itu sulit, klien memiliki permintaan yang banyak dan sering berubah. Dan Kai harus bekerja lama setiap hari untuk menyelesaikannya tepat waktu. Tapi dia senang karena bisa mempraktikkan keterampilan yang dia pelajari dan mendapatkan pengalaman lebih banyak. Selama tinggal di Yogyakarta, Kai bertemu dengan Lina, seorang anak perempuan berusia 23 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis. Mereka bertemu di kafe yang sering Kai kunjungi untuk bekerja. Lina adalah orang yang ceria, humoris, dan penuh energi. Dia membuat Kai tertawa meskipun dia sedang dalam tekanan karena proyeknya. Mereka menjadi teman baik, dan sering bertemu di kafe untuk bekerja bersama dan berbicara tentang banyak hal. "Kenapa kamu begitu giat bekerja untuk mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan besar?" tanya Lina satu hari ketika mereka sedang minum kopi. Kai menceritakan tentang ayahnya dan alasan dia memilih menjadi pengembang perangkat lunak. Lina mendengarkan dengan seksama. "Itu adalah alasan yang bagus," ujarnya. "Tapi kamu tahu tidak, kadang-kadang jalan yang terasa terlambat itu memberi kita hal-hal yang lebih berharga. Ibumu pernah berkata, tidak apa-apa meski perjalananmu terasa terlambat. Boleh jadi itu memang keselamatanmu. Mungkin itu berarti kamu akan menemukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu harapkan." Kai menyimpan kata-kata Lina di hati. Dia tahu bahwa dia masih ingin pekerjaan tetap di perusahaan besar, tapi dia mulai membuka pikiran untuk kemungkinan lain. Dia mulai menikmati pekerjaan lepasnya. Dia bisa bekerja sesuai jadwalnya sendiri, memilih proyek yang dia suka, dan bekerja dengan klien yang berbeda. Tapi prosesnya masih terasa lambat. Dia merasa bahwa dia seharusnya sudah mencapai tujuan itu jauh lebih cepat. Selama bekerja di proyek di Yogyakarta, Kai juga mengalami banyak hal yang membuat dia lebih kuat. Dia melihat kliennya yang bekerja keras membangun bisnis kuliner mereka dari awal. Mereka mulai dengan warung kecil, lalu berkembang menjadi restoran yang ramai. Mereka memberitahukannya bahwa mereka juga pernah mengalami kesulitan dan kegagalan, tapi mereka tetap sabar dan tidak menyerah. Cerita itu membuat Kai menyadari bahwa banyak orang yang juga harus menghadapi proses yang lambat dan sulit. Kai juga mulai mempelajari cara merawat diri sendiri. Dia menyadari bahwa jika dia bekerja terlalu lama dan tidak istirahat, kualitas pekerjaannya akan menurun. Jadi, dia mulai memberi diri sendiri waktu istirahat setiap hari, berjalan-jalan di taman, berolahraga di gym yang dekat, atau hanya duduk di kafe dan membaca buku. Dia juga mulai makan makanan yang sehat dan tidur cukup lama untuk menjaga tubuhnya sehat. Setelah 6 bulan, Kai menyelesaikan proyek aplikasi untuk klien kuliner. Klien itu sangat senang dengan hasilnya. Aplikasi itu segera digunakan oleh pelanggan mereka,
dan penjualan mereka meningkat sebesar 30% dalam 1 bulan. Klien itu memberinya bayaran tambahan sebagai tanda terima kasih, dan memberinya surat rekomendasi yang bagus. Kai merasa bangga dengan hasil kerjanya, tapi dia masih ingin pekerjaan tetap di perusahaan besar. Dia kembali ke Jakarta dan mulai melamar pekerjaan lagi. Kali ini, dia memiliki pengalaman lebih banyak dan surat rekomendasi yang bagus. Dia diterima untuk wawancara di 3 perusahaan, termasuk perusahaan yang pernah menolaknya sebelumnya. Dia mempersiapkan diri dengan baik, dan merasa yakin akan diterima. Tapi sekali lagi, dia ditolak. Kami telah memilih kandidat yang memiliki pengalaman di bidang yang sama dengan perusahaan kami. Tulis perusahaan itu dalam surat penolakan. Kai merasa kecewa lagi. Dia telah bekerja keras selama 6 bulan, mendapatkan pengalaman lebih banyak, tapi dia masih ditolak. Dia melihat pesan ibunya di ponselnya. Tidak apa-apa meski perjalananmu terasa terlambat. Boleh jadi itu memang keselamatanmu. Dia mulai merasa frustasi. Kapan dia akan memahami maknanya? Kapan perjalanannya akan berjalan lebih cepat? Bagian 3. Ketika rahasia keselamatan mulai terungkap. Setelah penolakan ke-13, ya, dia sudah menghitungnya. Kai memutuskan untuk mengambil cuti selama seminggu. Dia pulang ke Surabaya untuk bertemu dengan orang tuanya. Ketika dia tiba di rumah, ibunya langsung memeluknya dengan erat. "Anakku, kamu terlihat lelah," ujar ibunya dengan nada lembut. "Istirahatlah sejenak, semua ada waktunya." Selama tinggal di Surabaya, Kai menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Dia membantu ayahnya bekerja di toko kelontong yang mereka miliki, dan berbicara dengan ibunya tentang perjalanannya. Ibunya melihat wajah Kai yang muram dan berkata, "Anakku, kamu tahu tidak, apa yang terjadi pada tetangga kita, Pak Anton?" Kai menggeleng. Pak Anton dulu ingin membangun rumah di tepi sungai. Dia bekerja keras untuk mengumpulkan uang, dan hampir siap membangunnya ketika banjir besar datang dan merusak semua yang dia miliki. Dia merasa sedih dan putus asa. Tapi beberapa bulan kemudian, pemerintah mengumumkan bahwa daerah itu akan dijadikan taman. Jika dia telah membangun rumahnya, dia akan kehilangan semuanya. Kadang-kadang, sesuatu yang terasa seperti kegagalan itu sebenarnya adalah keselamatan. Tidak apa-apa meski perjalananmu terasa terlambat. Boleh jadi itu memang keselamatanmu. Kai mendengarkan kata-kata ibunya dengan seksama. Dia mulai memikirkan semua penolakan yang dia terima. Apa yang akan terjadi jika dia telah diterima di salah satu perusahaan itu? Apa yang akan terjadi jika dia telah bekerja di sana dan kemudian perusahaan itu mengalami kesulitan atau dia tidak senang dengan pekerjaannya? Mungkin ibunya benar. Penolakan itu memang melindunginya dari sesuatu yang lebih buruk. Pada hari terakhir tinggal di Surabaya, Kai menerima panggilan dari teman lamanya, Rio. Rio adalah pengembang perangkat lunak yang bekerja di perusahaan teknologi di Bandung. "Kai, apa kabarmu?" "Aku punya kabar bagus," ujar Rio. "Perusahaanku sedang mencari orang untuk membangun tim pengembangan aplikasi baru. Kita membutuhkan orang yang berpengalaman sebagai pekerja lepas dan bisa bekerja dengan cepat. Aku telah merekomendasikanmu. Apakah kamu tertarik untuk wawancara?" Kai merasa senang dan berterima kasih. Dia telah mengenal Rio sejak SMA, dan dia tahu bahwa Rio adalah orang yang dapat dipercaya. Dia menerima tawaran wawancara, dan mengembalikan ke Jakarta untuk mempersiapkannya. Wawancara di perusahaan di Bandung berjalan dengan baik. Manajer tim, Pak Adi, sangat tertarik dengan portofolio Kai dan pengalaman dia sebagai pekerja lepas. "Kamu memiliki keterampilan yang kita butuhkan, dan kamu terlihat seperti orang yang bekerja keras dan sabar," ujar Pak Adi. "Kita ingin menawarkanmu pekerjaan sebagai pengembang perangkat lunak tetap di tim kita. Gaji yang ditawarkan tidak sebesar di perusahaan besar di Jakarta, tapi kamu akan memiliki kesempatan untuk membangun tim dan mengembangkan aplikasi yang bisa membantu banyak orang." Kai berpikir sebentar. Pekerjaan itu tidak seperti yang dia impikan. Tidak di perusahaan besar di Jakarta, dan gajinya tidak sebesar yang dia harapkan. Tapi dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Dia menerima tawaran itu, dan mulai bekerja di Bandung 2 minggu kemudian. Setelah bekerja di perusahaan itu selama beberapa minggu, Kai mulai menyukainya. Timnya kecil tapi solid,
Mereka bekerja sama dengan baik dan saling mendukung. Aplikasi yang mereka kembangkan adalah aplikasi untuk membantu petani memantau kondisi tanaman dan cuaca, sehingga mereka bisa meningkatkan hasil panen. Kai merasa bahwa ini adalah jenis pekerjaan yang dia inginkan, pekerjaan yang bisa membantu orang dan mengubah hidup. Pada satu hari, Kai melihat berita di televisi. Salah satu perusahaan teknologi ternama di Jakarta yang pernah menolaknya mengalami kebangkrutan. Banyak karyawannya kehilangan pekerjaan, dan beberapa bahkan harus mengeluarkan uang tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kai merasa terkejut. Jika dia telah diterima di perusahaan itu, dia juga akan kehilangan pekerjaan. Pada saat itu, dia memahami maknanya kata-kata ibunya. Tidak apa-apa meski perjalananmu terasa terlambat. Boleh jadi itu memang keselamatanmu. Dia mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. Ibu, aku memahaminya sekarang. Teriaknya dengan suara yang gemetar. Semua penolakan itu adalah keselamatan bagiku. Jika aku telah diterima di perusahaan itu, aku akan kehilangan pekerjaan. Terima kasih telah selalu memberitahuku untuk sabar. Di seberang telepon, dia mendengar suara ibunya yang menangis dan berkata, "Aku tahu kamu akan memahaminya, anakku. Semua ada waktunya." Kai menyadari bahwa perjalanannya terasa terlambat, tapi itu adalah perjalanan yang tepat untuk dia. Dia telah menemukan pekerjaan yang dia suka, bekerja dengan tim yang bagus, dan melakukan hal yang bisa membantu orang. Dia mulai merasa bersyukur atas semua penolakan yang dia terima, karena itu adalah keselamatan baginya. Bagian 4. Jalan setelah memahami keselamatan. Setelah bekerja di Bandung selama 6 bulan, Kai mulai membangun tim pengembangan aplikasi baru. Dia merekrut 2 orang pengembang lain, Budi dan Siti, yang juga berpengalaman sebagai pekerja lepas. Timnya bekerja keras untuk mengembangkan aplikasi untuk petani. Dan setelah 9 bulan, aplikasi itu akhirnya selesai dan diluncurkan. Aplikasi itu segera populer di antara petani di Jawa Barat. Banyak petani memberitahukan bahwa aplikasi itu membantu mereka memantau kondisi tanaman dan cuaca dengan lebih baik, sehingga hasil panen mereka meningkat. Beberapa petani bahkan mengatakan bahwa aplikasi itu menyelamatkan hidup mereka. Mereka